Selamat siang semuanya yang sudah join. Selamat datang di live Instagram Nutapos. Oke, kita tunggu dulu sampai beberapa yang nonton ya teman-teman. Terima kasih yang udah join. Ini ada Mbak Ida, ada Mbak Dila, dan juga Kak Andri. Selamat siang semuanya. Oke teman-teman, jadi siang ini kembali lagi sama saya Firda. Siang ini tetap di acara ngopi, tapi ngopinya bukan minum ya teman-teman. Jadi ngopi ini ngobrol inspirasi sama kayak di acara sebelumnya. Ini adalah acara kedua. Nah kali ini narasumbernya nih seorang cewek nih teman-teman. Jadi beda dari kemarin, kalau sekarang ini cewek yang menginspirasi banget. Ada di kota Surabaya. Jadi setelah ini akan kita undang narasumber kita. Nanti kita juga akan kenalan dulu sama ada sharing-sharing teman-teman. Tetap ya teman-teman bisa tanya-tanya, bisa komen-komen juga di kolom komentar. Oke. Kali ini narasumber kita ini adalah Kak Putri Kenasti teman-teman. Siapa sih Kak Putri Kenasti itu? Setelah ini kita akan kenalan secara langsung. Ini langsung aja Firda undang untuk Kak Kenastinya ya teman-teman. Oke. Tunggu ya teman-teman. Oke, kita tunggu Kak Kenastinya untuk bergabung. Boleh komen-komen, boleh juga tanya-tanya seputar Nutapos atau seputar Kak Kenasti yang akan jadi narasumber kita siang ini teman-teman, bisa di kolom komentar, oke? Oh ya, Firda ingatkan dari awal ya teman-teman, jangan sampai kelewatan live-nya dari awal sampai akhir karena kita akan bagi-bagi Shopee Pay 100.000 untuk 2 pemenang. Lah, ini ada Kak Kenastinya sudah bergabung teman-teman. Halo Kak Kenasti. Halo. Wah, senang banget teman-teman ada Kak Kenasti di sini bergabung, sudah menjadi narasumber kita siang ini ya Kak Kenasti ya. Insya Allah. Oke, siapa cantik banget teman-teman. Ayo jangan sampai keluar dari live-nya ya teman-teman. Oke, Yep. Kak Kenasti, pertama Firda ucapkan terima kasih sudah mau bergabung dengan Nutapos di acara ngopi ngobrol inspirasi di siang ini, Kak Kenasti. Sama-sama. Thank you juga udah di-invite ya. Oke, siap. Terima kasih. Oke, Kak Kenasti. Jadi teman-teman, Kak Kenasti ini adalah influencer Surabaya, teman-teman. Bagi yang belum tahu, pasti semuanya udah tahu sih ya, Kak. Oke, Kak Kenasti ini selaku influencer di Surabaya, teman-teman. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Kak Kenasti tentang bisnis, tentang influencer, tentang apapun deh pokoknya ya Kak Kenasti ya. Boleh untuk komen di kolom komentar gitu. Boleh disapa dulu nih Kak Kenasti untuk yang sudah join. Oke. Halo semua yang udah nge-follow aku dan juga Nutapos. Thank you so much kalian udah meluangkan waktu untuk ngeliat live kita. Pokoknya pantengin terus sampai akhir karena kita bakalan bagi-bagi Shopee Pay 100.000 untuk 2 orang pemenang. Which is tuh lumayan banget ya buat beli baju lebaran ya Bun. Jadi kalian harus banget pantengin dari awal sampai akhir.
Betul, ada hadiahnya ya Kak Kenastinya. Wah, udah Mm-mm. disapa nih sama followers-followersnya. Oke, Kak Kenasti langsung aja ya Kak Kenasti kita mulai untuk ngobrol-ngobrolnya. Yap. Oke, jadi pertama-tama ini bisa diperkenalkan diri dulu Kak Kenasti. Oke. Jadi aku adalah Putri Kenasti, seorang salah satu influencer di Surabaya, yang seorang ibu juga, ibu rumah Wow. tangga, dan kebetulan punya usaha di bidang jasa, yaitu wedding organizer, bareng sama suami aku. Plus juga ada usaha lagi sub influencer, jadi aku ngerekomendasiin klien-klien untuk menggunakan jasa dari influencer teman-teman yang ada di Surabaya. Oke, jadi ada beberapa bisnis ya Kak Kenasti. Ada di WO ya, betul Kak Kenasti? Betul, Ada betul. di WO. Dan juga yang satunya ini di bidang jasa, apalagi ini Kak Kenasti untuk Sub, merekomendasikan. sub influencer. Oke, sub influencer. Oke, siap. Untuk saat ini, gimana nih kabarnya Kak Kenasti untuk aktivitasnya juga saat ini? Apa nih Kak Kenasti? Untuk bulan puasa ini waktunya saya untuk berpanen karena alhamdulillah banyak banget visitan. Jadi udah mulai kembali normal ya, lebih tepatnya di masa-masa endemi kayak gini. Karena kan tahun lalu kita nggak ada visit, nggak ada event, nggak ada apapun, kayak pure di rumah aja. Untuk yang tahun ini kita bisa promo restoran, hotel, dan lain-lain dengan mudah gitu loh alhamdulillahnya dan juga rame. Terus kemarin juga udah ada beberapa event-event kayak baby shop kayak gitu-gitu, baby expo, terus habis itu ada banyak lagi. Nanti sore aku juga bakalan talk show di salah satu acara di salah satu mall juga di Surabaya. Oke, siap. Kalau boleh tahu ini di mall mana nih Kak Kenasti? Nanti malam aku bakalan talk show di The Central Mall. Jadi mereka lagi ada acara thrift shop gitu. Dan ada juga banyak bazar. Jadi ya kalau misalnya kalian yang ada waktu bisa langsung mampir ke sana. Aku ada di sana insya Allah jam 7 malam. Oke, jadi padat banget ya Kak Kenasti untuk aktivitasnya. Meskipun hari ini pun juga padat, disempatkan juga untuk ngisi acara ngopi di Nutapos juga. Wow, Harus keren banget. dong. Untuk kegiatannya kan sudah nih teman-teman. Jadi ada yang tanya nih Kak Kenasti, apa sih sebenarnya influencer itu? Kan kebanyakan orang paling tanya, oh influencer tuh yang ini yang sering nongol di Instagram, mungkin gitu aja. Kalau influencer sebenarnya tuh kayak gimana kalau menurut Kak Kenasti sendiri? Menurut aku, everybody, everyone can be influencer ya. Jadi nggak cuma orang-orang yang mempunyai followers banyak, Mm-mm. tapi kita tuh harus berawal dari diri kita sendiri. Kita bisa nggak sih nge-influence orang-orang yang ada di sekitar kita? Jadi zaman dulu pun sebelum ada Instagram, aku tuh suka banget ngeracunin teman-teman aku buat shopping. Nah, jadi kayak, Oke. oh kayaknya gue bisa deh ini dengan bahasa persuasif aku mengajak orang-orang untuk membeli barang yang sama gitu kan. Oh, Nah, terus iya siap. alhamdulillahnya dapat rezekinya memang dari Instagram. Instagram pun juga awalnya aku iseng-iseng kok Kak. Jadi nggak ada yang Oh, diniatin buat jadi influencer. Mungkin beda sama generasi yang sekarang ya. Kan kalau generasi sekarang karena udah ada apa sih udah ada panutannya gitu-gitu. Kalau zaman dulu tuh di tahun 2011 2012 nggak ada sama sekali influencer kayak oke. paling artis lah ya zaman dulu kita bisa lihatnya di TV. Kalau di media sosial kan nggak ada. Hmm. Terus aku akhirnya kayak ya udah kenapa enggak gitu loh nyoba-nyoba buat terima endorsement. Terus aku juga belanja juga di salah satu online shop dan mereka juga ngasih gratis ya why not nggak aku promosiin. Nah dari situ kayak mereka ngerasa wah ngaruh banget padahal itu aku followersnya cuma 1.000 Wow, masih 1.000 tuh Kak 1.000 Kenasti. dan alhamdulillahnya waktu itu kan memang real real followers ya maksudnya emang yang orang Surabaya yang emang kenal aku kayak gitu-gitu. Hmm. Nah, bukan yang kayak kalau sekarang kan kita udah banyak followers dari Jakarta, dari kota-kota Hmm. lain gitu kan. Nah, kalau dulu tuh bener-bener yang 1.000 tuh real gitu loh, teman-teman kampus, teman-teman nongkrong, kayak gitu-gitu. Nah, ternyata banyak juga pengaruhnya dan online shop ini sendiri pun hubungin aku kayak, Kak, gila ini banyak banget loh yang order, Wow. padahal kakak ngefotoinnya tuh cuma pakai handphone doang. Jadi aku Mm-mm. ngawalin semua tuh pakai handphone
Dan mungkin di sini ada yang udah nge-follow aku dari lama, pasti tahu Mm-mm. banget. Aku dulu tuh pakai handphone tuh bukan iPhone, malah HP Apa? Android biasa Oh, pakai gitu. Android. Jadi nggak ada alasan buat kita tidak memulai sesuatu hal yang baru. Oke, siap. Jadi awalnya itu emang iseng-iseng gitu ya Kak Kenasti. Iseng banget. Iseng banget, tapi habis itu banyak yang keracunan dari bahasanya Kak Kenasti sendiri. Akhirnya percaya diri untuk maju lebih lagi untuk menjadi influencer gitu ya Kak Kenasti. Betul. Karena perjalanan aku untuk mendapatkan followers tuh nggak mudah ya. Jadi Hmm. awalnya tuh kayak 1.000 dulu, 2.000, 3.000 gitu-gitu. Itu pun kayak lama banget. Terus aku sering ikut lomba kan. Ikut lomba fashion show. Karena memang awalnya aku tuh base-nya adalah model. Mungkin Oke, teman-teman kalau dari iya, jadi aku tuh model dari TK, Kak. TK, SD, SMP, SMA, kuliah, itu aku modeling terus. Teman-teman aku mungkin ada yang nonton di sini, mereka pasti tahu banget perjalanan aku. Nah, wah, itu aku ikutin teman-teman. lomba dari, ikutin lomba Jawa Pos dan lain-lain. Jadinya kayak banyak banget followers yang dari situ. Dulu kan juga Mm-mm. media koran tuh kenceng banget kan. Jadi kita juga Betul. dapat followers tuh dari apa media koran itu gitu. Oke, memang waktu itu lagi di media koran ya Kak Kenasti untuk Bener, koran, itu. TV, sama radio. Jadi kayak hampir Hmm. seminggu sekali tuh aku masuk TV, JTV, Mm-mm. SBO, terus ya masih lokal sih. Terus Ya, masih di tahun daerah ya Kak Kenasti. bener, terus agak melonjak lagi karena aku jadi pembicara juga satu stage sama Kak Dian Pelangi. Wah itu langsung kenceng banget, tiba-tiba naik Wah. jadi 25.000. Mm-mm. Beneran, jadi kayak sekali event itu aku kayaknya followers aku tuh naik 5.000 sampai 10 ribuan. Wih, keren. Terus abis gitu, abis gitu itu ibaratnya kayak pansos nggak tersengaja ya. Nah, Ya. terus eh sama Karya Miranda juga. Terus Hmm. habis gitu aku pindah ke Jakarta, aku buat ikutan sekolah acting di sana, sekolah sutradara juga. Jadi aku Mm-mm. sempat syuting di sana mungkin sekitar 6 bulanan. Kalau kalian tahu, aku dulu sempat syuting video klip juga. Terus abis gitu, tapi jangan dilihat please, jangan di searching karena aku malu banget. Terus habis gitu ada apa Kak? Harus di-spill nggak sih video Ya, iklannya? enggak. No, no, jangan. Terus habis gitu aku juga sekolah sutradara kan. Jadi kayaknya kalau di acting tuh aku agak kurang sreg. Jadi aku Mm-mm. lebih suka yang ke public speaking sama aku Oh, suka ngedirect orang untuk do something gitu. oh. Nah, jadinya aku 6 bulan lah bisa bertahan di Jakarta. Mm-mm. Aku akhirnya juga ikut syuting kuis-kuis loh, Kak. Tau gak sih kayak kalau kuis sore-sore yang gitu-gitu Oh loh, iya. yang 1 jam doang. Mm-mm. 1 jam 15 menit itu Heeh. fee-nya dapat 1 juta, lumayan banget kan Ih. buat anak perantau gitu kan. Mm-mm. Jadi ya udah semua tuh dilakuin aja dari nol banget, emang dari nol gitu. Oke, jadi kalau Firda tangkep nih Kak Kenasti, jadi awalnya ini Kak Kenasti bukan dari influencer dulu, tapi dari model dulu ya Kak. Model, betul. Wow, teman-teman. Mm-mm. Jadi yang belum tahu nih, berarti Kak Kenasti ini teman-teman berawalnya dari modeling dulu teman-teman. Habis itu Mm-mm. beranjak-beranjak ke influencer. Untuk yang di Jakarta ini menarik Kak Kenasti itu di tahun berapa Kak Kenasti? Itu kayaknya tahun 2015, habis aku lulus kuliah itu langsung aku ke sana. 6 bulan Sendirian Kak? aja Kamu tahu? sama mama, sama Oh, mama. sama mama. Oke. Mm-mm. Jadi pindah ke Jakarta untuk ada pendidikan lagi, Kak Kenasti. Sekolah, benar. Jadi di sana itu nggak cuma aku happy-nya kalau di sana itu kita bayarnya satu nih, tapi dapat ilmunya tuh banyak. Jadi kayak Oke. ada ilmu pose juga ada pose. Mm-mm. Terus habis gitu gimana caranya kita kalau foto itu kan diem ya, Ya. tapi matanya nggak boleh diem kosong, harus kayak ngomong itu ada ilmunya. Oh, ada Terus itu. gimana? Mm-mm. Pantesan Terus gimana? fotonya bagus-bagus ini, Kak Kenasti. Aduh ini udah tua ya, udah gendut juga aku ini. Duh, Tapi tetap cantik, Kak Kenasti. Banyak banget followersnya, banyak banget fansnya. amin. Terus abis gitu aku juga ngedirect pas itu bikin video klip juga, cuma nggak ke push karena kan memang itu buat sekolah gitu loh. Itu Hmm. jadi kita kita disuruh ngedirect
salah satu video barat dan Mm-mm. harus menyesuaikan dengan apa yang kita pikirin gitu. Karena kan kadang yang kita temuin adalah video klip barat itu tidak sesuai dengan liriknya gitu kan. Nah, kita Mm-mm. harus nge-recreate. Nah, di situ aku mulai passion kayak oh kayaknya aku emang cocoknya di direct. Jadi aku nyoba Mm-mm. syuting itu kayak kok nggak yang full gitu loh hati aku gitu. Oke, tapi udah sempat nyoba ya Kak Kenasti ya berarti. Udah pas itu sempat mau masuk FTV juga. Oh. Terus yang Mm-mm. kuis-kuis itu juga masuk ke kayak apa namanya acaranya Uya Kuya itu juga pernah ya Ih, Allah sumpah ya nanti kayak apa gitu. kalau ada yang belum tahu? Jangan semua nggak usah di search nggak usah malu-maluin. Oke, ini ada yang tanya Kak Kenasti umur berapa sih Oke. Kak? Aku insya Allah tahun ini kalau masih ada umur akhir tahun 29. 29 tahun di tanggal berapa nih Kak? Oktober 22. Catat teman-teman, tanggal 22 Oktober Kasih kado tahun ya. berapa? Oke, catat ya teman-teman. Dicatat 22 Oktober ya Kak. Yap, betul. 22 Oktober teman-teman dicatat barangkali nanti ini bisa dibuat kuis untuk dapat voucher Shopee Pay. Jadi harus diingat-ingat. Sip. Oke, jadi masih 29 tahun. Oke, jangan Mm-mm. lupa Kak. Siap, nanti menurut aku siapkan. Ini Widi ya? Oh iya. Oke, oke. Oke, siap untuk selanjutnya nih Kak Kenasti. Untuk kegiatan influencer sendiri, itu apa aja Kak Kenasti? Apakah Untuk hanya kegiatan, aja? oke, kalau aku awalnya memang berasal dari endorsan kan, model Mhm. terus endorsement gitu-gitu. Tapi kalau sekarang aku lebih banyak ngambil visit atau event attendance karena dan talk show juga karena aku lebih Mhm. ngerasa aku happy ketemu sama orang baru, aku ngobrol Mhm. kita live kayak gini aja aku super happy banget. Karena dengan kita ngobrol itu aku kayak menambah wawasan baru yang aku belum pernah jalanin, maybe. Terus aku ketemu sama orang-orang yang hebat juga, misal dia ownernya brand apa tuh jadi kayak buka Mhm. pikiran aku lebih Oh, open minded lagi. mhm. Dan kayak gitu sih, kalau aku lebih ke event. Jadi kalau endorsean kayak endorse baju gitu-gitu aku udah mulai jarang. Oke, siap. Jadi untuk saat ini lebih suka ke event juga ya Kak Kenasti ya? Karena aku lebih suka nge-influence orang untuk datang ke suatu acara atau ke suatu tempat. Karena Oh, kalau sampai ada yang datang, satu dua orang aja, nggak usah banyak-banyak deh. Aku tuh udah ngerasa kayak berhasil banget dan aku kayak pengen do something better dari itu gitu. oke, siap. Wah, keren banget teman-teman. Jadi influencer itu nggak harus, sorry, nggak hanya di foto aja ya Kak Kenasti ya. Emang banyak Ya, banget yang dilakukan oleh influencer kegiatan-kegiatannya itu banyak banget sebetulnya. banyak. Jadi kalau aku sih, makanya ada sub influencer itu, aku pengen Mhm. nge-build anak-anak ini untuk jauh lebih kreatif lagi. Terus dari segi attitude juga aku jaga banget. Jadi emang aku rada keras sih sama anak-anak. Jadi maksudnya kalau ada event atau apa tuh, aku kayak nge-brief dulu kan. Kalian tuh harus gini, 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 gitu. Jadi biar klien itu happy ketemu sama Mhm, betul. kalian. Nggak cuma yang baik di media sosial aja, tapi harus bisa baik di kehidupan nyata juga. Ketika kita Mhm, ketemu sama followers, ketika kita ketemu sama klien itu ibaratnya nggak mati lampu lah ya, ketemu kita betul. gitu. Mhm. Harus real. Oke, sebelumnya nih Kak Kenasti kita mundur sedikit lagi. Sub influencer ini isinya tuh apa aja sih Kak Kenasti? Jadi sub influencer itu anak-anak influencer di Surabaya yang aku Mhm. bentuk sendiri, which is aku yang Oke. invite mereka, bukan aku open Mhm. recruitment. Karena yang Mhm. setidaknya aku tuh tahu gimana wataknya mereka, attitude-nya mereka gitu. Oke, Dan jadi aku kayak ngasih job ke mereka gitu, Kak. oh gitu. Jadi sub influencer ini tempatnya influencer-influencer Surabaya ya Kak Kenasti yang Kak Kenasti bentuk. Betul. Dan juga Betul. Jadi di kayak wadahnya ini gitu influencer. ya. Jadi kalau kan Oh, aku banyak klien-klien dari luar kota kayak Jakarta mm. kayak gitu-gitu. Mereka kan bingung mau cari influencer Surabaya tuh siapa aja. Jadi aku Oke. bisa ngasih rekomendasi ke mereka gitu Hmm, dengan oke. rate-nya masing-masing.
Oke, jadi wadahnya influencer-influencer di Surabaya, teman-teman. Ini Kak Kenasti, apakah boleh nih, misalnya ada followers Kak Kenasti atau juga followers Nutapos yang pengen jadi influencer tuh apa bisa sih Kak? Nah, kalau aku tuh memang balik lagi kan, karena sub influencer tuh Hmm. aku yang rekrut, jadi aku memang harus kenal dulu sama anaknya. Aku Oke. harus tahu dulu kayak base-nya dia Mm-mm. tuh bisa bisa dijual atau enggak gitu. Jadi ya Siap. aku yang rekrut, nggak bisa yang aku open recruitment Oh. terus mereka langsung masuk itu nggak bisa, karena aku Mm-mm. juga belum bikin kelas ya. Kecuali nanti Mm-mm. kalau misalnya aku bikin kelas, aku bakalan mungkin open recruitment sekalian aku juga kasih ilmu ke mereka. Oke, siap. Jadi kita tunggu untuk kelasnya Kak Kenasti. Jadi untuk saat Amin. masih Kak Kenasti yang akan merekrut ya Kak Kenasti ya, bukan Betul. dengan gampang masuk kayak gitu enggak ya Kak ya? Enggak, karena aku nggak mau mempermudah orang-orang yang biasanya bisa foto terus tiba-tiba jadi influencer. Karena Oke. influencer tuh tidak semudah itu kan in a real Mm-mm. life-nya. Kita Iya, harus betul. gimana sih sama klien, kita tuh gimana sih sama apa followers kita. Nggak yang cuma bisa foto cantik, jepret-jepret selesai. Nggak kayak gitu sama sekali. Insya Allah nanti after bulan puasa lah ya, after Lebaran, aku bakalan bikin kelas sama beberapa influencer juga. Nanti insya Allah bakalan aku umumin, jadi mungkin followers yang Nutapos juga bisa ikutan, dan di situ aku juga langsung kasih ilmu, langsung kasih pengalaman, experience ke Mm-mm. kalian yang mau ikutan, kayak gimana sih how to create content, how to bikin red card gimana, terus attitude kita tuh harus kayak gimana gitu. Iya, betul. Jadi kalau emang influencer ini kalau ada kerjasama sama klien kayak gitu tuh nggak pas ada kegiatan kerjasama aja habis itu udah nggak gitu ya Kak Kenasti, akan ada gimana caranya juga biar berkepanjangan atau ada hubungan baik dengan klien-klien gitu Kak Kenasti. Iya dong, kan kita hidup harus cuan ya. Masa cuma mau sekali doang kan nggak asik gitu loh. Terus apa ya? Gimana sih cara yang ngambil hati klien itu kan penting. Oke. Tapi bukan Mm-mm. peres gitu loh. Jadi kayak Oke. ya kamu tuh harus menunjukkan siapa kamu in a real you, Mm-mm. being you, tapi Mm-mm. kamu tetap dapat cuan juga, kamu dapat klien juga kayak gitu. Oke, siap, baik. Baik. Wow. Mantap, mantap. Ini ada yang komen siap ikut. Nah, ditunggu banget ini berarti kelas-kelasnya dari selanjutnya Amin, nih Kak, amin. yang lebih dalam lagi. Untuk eh, alur kegiatannya dari pengusaha misalnya yang punya usaha dengan influencer itu kayak gimana sih Kak? Alur kegiatannya. Kalau aku sih, kalau sebagai pengusaha dan juga influencer kan memang sama-sama butuh ya. Nah, ini balik juga nih. Jadi kayak kita itu sebagai influencer tuh jangan ngerasa kan pengusaha yang butuh influencer. Nah, nggak boleh kayak Mm-mm. gitu. Kita tuh Mm-mm. harus sama-sama butuh dan harus sama-sama saling menghargai. Jadi apa Oke. yang diminta sama influencer, pengusaha juga harus mengerti. Pengusaha pun juga seperti itu. Kalau meminta sesuatu dengan influencer, influencernya pun juga harus menyanggupi dengan yang baik dan sesuai dengan kapasitas dia. Jangan mengiya-iyakan tapi ujung-ujungnya nggak dilakuin. Itu kan jadinya bad attitude ya, Iya, gitu. Dan oke. juga jangan yang terlalu peres juga, kayak misalnya apa-apa semua di tag. Padahal Oh, klien itu yang aku temuin juga nggak semuanya tuh suka diperesin gitu loh. mm-mm. Gitu, Iya. nggak semuanya orang itu suka di apa ya, kayak misal nih ke suatu acara semuanya di tagin. Kayak Mm-mm. brand itu kadang ngomong juga kayak ke aku kayak nih influencer apa banget ya Kak, semua semuanya gitu emang dia pengen banget kayaknya di endorse kayak gitu gitu jadinya. Jadi Ya. kita tuh jadi influencer pun agak serba salah ya. Mm-mm. Kita mau baik ngebantu mereka juga jadinya salah. Makanya jangan lebay juga, jangan apa adanya aja lah gitu. Kalau misalnya Oh, memang kalian mau share, ya udah biasa aja, nggak perlu yang terlalu digimana-gimanain, apa adanya aja gitu. oke. Gitu sih. Jadi tipsnya dari Kak Kenasti ini apa adanya aja ya Kak Kenasti ya. Jangan Mm-mm. kelebihan gitu. Karena kan semakin kita disorot kamera setiap hari, kita Mm-mm. tuh semakin ingin tumbuh rasa ingin menjadi orang lain tuh tinggi banget. Dan Nah, itu aku udah pernah mengalami banget dan ternyata melelahkan gitu loh. Jadi ya buat yang tahu-tahu aku aja, kalau aku ketemu juga ya udah aku apa adanya kayak gini gitu. ya, Jadi aku nggak mau betul yang banget. kayak sosok.
iya sok-sok senyum di depan tapi Mm-mm. kayak bisik-bisik di belakang kayak aduh males banget kayak ya udah kalau emang suka sama aku ayo ngobrol kalau nggak suka ya sudah gitu. Nggak perlu Oke, pusing. oke. Nih, catat teman-teman buat yang ingin jadi influencer atau masih belajar jadi influencer sambil nunggu kelasnya Kak Kenasti. Itu tadi tips dari Kak Kenasti ya, teman-teman. Jadi kalau jadi influencer ini harus attitude-nya dijaga benar-benar. Benar. Jadi diri kita apa adanya, teman-teman. Jangan berlebihan kayak gitu. Mm-mm. Oke, Kak Kenasti untuk selanjutnya. Menurut Kak Kenasti sendiri, seberapa penting sih Kak pengusaha atau yang punya brand ini mengenalkan brandnya ke masyarakat luas melalui influencer? Gini, kalau sekarang itu zamannya pengusaha atau brand itu melibatkan influencer karena influencer Hmm. itu yang punya insight, yang punya reach kepada followersnya gitu. Tapi harus sesuai dengan brand itu gitu. Jadi misal gini, kalau misal apa ya brandnya ini brand baju olahraga misalnya, tapi Mm-mm. baju olahraganya terbuka-terbuka, nggak mungkin dong Ya, endorse-nya ke yang hijabers. Harus oke. sesuai, harus yang juga influencer yang mengutamakan kayak kesehatan lah, yang kayak gitu-gitu, Oh, ya kan? jadi Jadi emang biar ada sesuai gitu loh. Mm-mm. tipe-tipenya sendiri gitu ya Kak Kenasti? Benar, harus ada kayak kategori-kategori sendiri. Jadi nggak semua influencer itu ya bisa dibilang tidak semua influencer berpengaruh pada suatu brand. Bisa jadi karena influencernya, bisa jadi juga karena brandnya salah memilih target. Oke, siap. Gitu. Jadi, Jadi kita sebagai brand pun juga harus melek influencer mana sih yang oke buat brand kita. Gitu. oke. Jadi jangan menganggap kalau endorse ke A nih nggak Mm-mm. ngaruh, nggak mau lagi deh terus ngejelek-jelekin ya nggak bisa kayak gitu juga karena kan belum tentu juga gitu loh. Karena gini loh, brand besar aja kalau bikin iklan di TV, nggak langsung kita langsung beli kan, Iya, betul. gitu. Apalagi di influencer. Dan sedangkan kalian ngepromosiin di influencer itu dengan rate yang sangat murah loh, daripada di TV atau di Iya. koran atau di flyer, Mm-mm. ya kan? Itu. Jadi Mm-mm. jangan berekspektasi tinggi. Yang penting kalian tuh harus nge-branding terus gitu. Jangan yang sekali endorse terus mau langsung rame, nggak bisa. Oke, Nggak emang bisa nggak bisa banget. ya, ya langsung instan gitu. Dan juga Mm-mm. harus pas sama target marketnya. Mhm, mhm, Oke, betul. Jadi kayak gitu teman-teman, buat kalian mungkin ada yang punya usaha atau brandnya pengen dikenalin sama influencer, itu juga harus dipilih dulu. Kita harus melek dulu ya Kak Kanasti ya. bener, Sorry, mana yang cocok dengan brand kita kayak gitu. iya. Gitu. Jadi Makanya jangan. aku pun juga Mm-mm. heeh, makanya kayak aku pun juga sebagai influencer aku nggak mau asal ambil endorsement kayak misal skincare. Aku tuh kayak tertentu banget. Jadi orang yang tahu aku pasti kayak kenal, oh Kenasti tuh si skincare ini, oh Kenasti Mm-mm. tuh si klinik ini. Jadi dia Mm-mm. akan kayak terfokuskan gitu loh. Jadi dia tuh akan percaya sama aku apa yang aku sampaikan. Jadi nggak yang asal minggu ini aku ngambil skincare ini, minggu depan aku ngambil skincare B. Kayak itu kan Mm. jadinya gimana gitu. Jadi makanya jadi Iya. influencer pun juga harus pinter ya, harus pinter melokasikan dirinya tuh ada di mana gitu. Mm-mm. Makanya jangan langsung asal ambil demi cuan aja, nggak bisa kayak gitu. Karena kita punya followers banyak itu adalah beban loh, beban untuk menyampaikan apa yang kita pakai juga belum tentu mereka cocok kan, Oh gitu. iya, betul betul. Jadi Mm-mm. sorry, nggak semuanya enak ya Kak Kenasti ya. Iya dong, nggak semuanya yang kalian lihat tuh menyenangkan. Nah, Capek banget, capek. padahal juga ada step-stepnya tersendiri. Terus Kak Kenasti, selanjutnya nih ada enak nggak enaknya nggak sih Kak Kenasti saat jadi influencer? Enaknya mungkin kalau kita mau menyampaikan sesuatu itu langsung didengar sama orang, terus Mm-mm. langsung yang apa ya dipercaya. Jadi orang-orang Mm. tuh trustnya tuh banyak ke kita. Tapi nggak enaknya kita jadi nggak ada waktu untuk em, buat diri sendiri atau sama teman-teman itu jarang banget sih. Karena Oh. kalau aku sendiri kan aku pasti lebih banyak ke event kan, kayak Mm-mm. gitu. Terus habis gitu kita juga jadi nggak ada waktu
Jadi kerja kita tuh nggak ada waktu. Misal aku pulang event, aku juga harus ngedit konten, aku harus balesin chat di WA karena aku nggak punya admin karena aku nggak mau ada Hmm, admin. Nanti aku oke, akan siap. jelasin. Terus habis gitu aku juga langsung apa balesin DM followers aku. Hmm, Jadi keep in hmm. touch terus gitu loh hidupnya di Instagram. Ya itu kadang yang bikin capek, bikin jenuh. Jadi kadang aku kalau Hmm. nggak bikin story tuh aku emang bener-bener kayak, "Oh, aku pengen rest gitu." Oke, jadi teman-teman nggak seperti yang kalian lihat jadi influencer tuh seterusnya enak teman-teman ya. Emang ada nggak enaknya, mungkin karena waktunya kurang sama teman-teman kayak gitu ya Kak Kenasti ya. Benar. Terus ini Kak Kenasti ini hebat banget teman-teman, nggak ada admin loh yang buat chat sama kalian langsung sama Kak Kenastinya kalau mau chat. Wow, keren banget Kak Iya. Kenasti. Kenapa? Karena aku pengen keep in touch sama brand-brand ini. Aku pengen Mm-mm, apa ya namanya bersilaturahmi dengan baik sampai kapanpun. Kan kita nggak mm-mm, tahu ya, Kak. Influencer itu dibutuhkan tuh sampai kapan sih? Instagram ini mau sampai kapan? Kebetulan kan mm-mm. memang aku udah join Instagram tuh dari 2012 sampai sekarang, berarti which is sudah 10 tahun. Dan aku nggak Dari tahu kan ke 2012 ya depannya, Kak. dari 2012. Wah, keren. Dan kan aku nggak tahu gitu loh. Jadi makanya aku apa ya, mengedepankan aku nggak mau deh pakai admin karena bisa jadi admin yang aku percaya itu tidak Mm-mm. mendeliver apa yang aku sampaikan kepada brand gitu. Jadi aku Oh, nggak mau ada campur tangan orang lain. Jadi biar brand itu diskusi fee sama aku, diskusi konten sama aku, ya sudah gitu. berarti langsung ke Tuh. Kak Kenastinya teman-teman. Kalau kalian punya brand, Hmm, chat Kak Kenasti itu nggak pakai admin-admin lagi teman-teman. Langsung ke Kak Kenasti. Kalian mau uh, ngobrol tentang konten atau tentang apapun bisa langsung ke Kak Kenasti. Nggak pakai admin karena pasti dijamin ide kalian atau pesan kalian ke Kak Kenasti itu langsung nyampe ke Kak Kenastinya gitu. yep. Ngomong-ngomong nih Kak, karena sudah main Instagram dari tahun 2012 sampai sekarang. Jadi kan sudah 12 tahun ya Kak Kenasti. Ya, 10 ya. Oh, 10. Sorry teman-teman, 10 tahun pakai Instagram. Apakah pernah mengalami yang namanya akun hilang nih Kak Kenasti? Akun aku kan emang dihack dulu pas udah 75.000 Wah, followersnya. 75.000 di hack Kak Kenasti. Terus ini aku memang bayar orang, bayar si Mm-mm. yang hack itu buat balikin. Jadi ini memang IG ku yang lama, tapi followersnya Oh. hilang. Oke, jadi Instagram yang hilang atau yang dihack itu Instagram ini Kak Kenasti ya? Iya, terus aku Di bayar, tujuh bayar mereka karena mereka minta tebusan gitu kan. Zaman minta dulu tuh tebus. tahun berapa ya? Iya beneran, jadi tahun 2015 apa 2000, sebelum aku ke Jakarta pokoknya. Itu Oke. di-hack, jadi balik mungkin kayak sisanya tuh sisa 10 ribuan atau berapa lah ya, aku lupa. Terus ya udah aku build lagi sampai sekarang. Makanya kayak susah banget kan mau naik, lama banget naiknya gitu. Karena emang pernah Masih ke stuck. hack itu ya. Iya. Iya. Jadi Udah. sekarang pun kayak aku Mm-mm. udah request centang biru apa verified Mm-mm. susah Mm-mm. juga karena udah pernah ke hack itu. Oke, siap. Dari yang 75.000 hilang, setelah itu nebus ke yang ngehack ini Kak Kenasti. Mm-mm. Tapi nggak minta untuk followersnya dibalikin gitu Kak. Nggak bisa karena kan mereka udah kayak pakai apa sih? Aku nggak ngerti ya sistemnya mereka, pokoknya langsung hilang gitu. Sekian Oke, ribu, banyak banget sih. jadi tinggal 10.000 aja Kak Kenasti. Iya, dan waktu itu nggak cuma Instagram loh. Jadi kan zaman dulu kan Instagram itu bisa channel kemana-mana ya, ke Mm-mm. Facebook, ke Line, ke Iya. WhatsApp kayak gitu-gitu. Semuanya ke hack, Oh, WhatsApp segala semuanya macam. hanya Instagramnya ini aja berarti ya? Iya, Wah. karena dari Instagram. Terus makanya kan semenjak tahun 2016 atau 2017 tuh Instagram bikin double verification kan. Mm-mm. Sama Betul. WA juga, FB juga. Jadi karena ada kasus itu, aku sampai bawa kasus ini ke polisi juga kok. Oke, jadi sempat lapor ke polisi juga ya Kak Kenasti ya? Mm-mm. Karena kan Oh, ini termasuk tindakan kriminal ini ya, iya. apa cybercrime. Mm-mm. Mm-mm. Akhirnya kembali lagi untuk akun Instagramnya. Butuh berapa lama untuk mengembalikan akun Instagramnya Kak Kenasti? 3 harian setelah aku bayar. Oh, setelah bayar tuh nggak langsung dikembaliin?
Enggak. Wow, sabar nanti teman-teman. Aku tuh Akhirnya. sampai takut banget keluar rumah loh. Itu aku karena kan data pribadi kan itu semuanya ya. Mm-mm. Data pribadi, terus takut banget, aku takut keluar rumah, aku takut ke mall segala macam. Terus berasa gimana sih? Berasa kayak di PHK sama Instagram gitu loh. Terus kayak parno kalau keluar rumah sendirian tuh parno banget sampai sampai kena mental segitunya memang. Mm-mm. Memang jadi harus waspada banget ya Kak Kenasti. Untung saat ini Instagram lebih Banget. canggih. Jadi ada Iya. kayak gitu temen. Jadi sekarang Instagram sudah lebih canggih lagi. Jadi lebih aman, jadi lebih tenang kayak gitu. Untuk membagi waktunya sendiri Kak Kenasti antara kegiatan influencer dan juga eventnya yang jalan terus sama keluarga. Kalau aku dalam seminggu itu mengharuskan satu hari untuk 1 atau 2 hari untuk libur karena biar aku istirahat sama biar ada waktu sama anak aku kan. Jadi biar aku Hmm. bisa ngajak anakku juga buat main di luar. Karena Oke. anakku tuh tipe-tipe orang yang tipe-tipe anak yang nggak bisa diem di rumah juga. Dan Yes. iya, sekarang udah mulai sekolah juga, jadi biar dia nggak bosan antara rumah sama sekolah ya aku harus ngajak dia keluar. Oke, jadi emang sebisa mungkin untuk membagi waktunya ya Kak Kenasti ya. Harus lah, harus banget. Karena kan kita udah kayak ibaratnya 24 jam dalam 5 hari lah ya, dalam seminggu Mm-mm. kan kita udah penuh banget. Iya, apalagi Kak Kenasti ya. Jadwalnya udah Enggak lah, padat kayak gitu. enggak, belum. Oke, lanjut Kak Kenasti untuk tips agar pengguna Instagram bisa mendapatkan endorse. Harus konsisten, Mhm. harus punya inovasi, Mhm. jangan asal main copy paste, harus Oke. punya ATM namanya, amati tiru modifikasi. Oke. Apalagi ya, harus berapa ya, membangun komunikasi dengan followers atau orang sekitar sih. Jadi biar makin Oke. banyak dukungan juga kan. Wah, ini Kan teman-teman jadi itu tipsnya. Mhm. karena aku ngerasa kayak semakin banyak atau munculnya influencer-influencer baru ini semakin mereka Mhm. tidak punya apa ya, kayak hmm, perbedaan antara influencer satu dengan yang lainnya. Oke, emang sekarang ini lagi banyak influencer-influencer baru ya Kak Kenasti ya. Banyak banget sih. Apalagi yang generasi-generasi anak tahun 2000-an tuh banyak banget juga. Mhm. Wow, kayak gitu teman-teman. Terus nih Kak Kenasti, untuk tips para influencer mungkin yang di luar sana agar tetap eksis tuh kayak gimana Kak Kenasti? Apakah juga harus tetap konsisten? Harus, konsisten tuh harus. Bahkan aku kalau Mm-mm. ada mau postingan, itu udah Mm-mm. aku draft dulu. Aku bikin captionnya dari malam. Terus habis gitu Oh, aku alarm juga. Jadi per jamnya tuh ada. Terus aku inovasi pastinya. mm-mm. Karena aku tipe orang yang nggak mau sama dengan orang lain. Karena Oke, siap. aku pengen pengen gini loh. Kenapa kayak gitu? Karena kan biar tidak mengecewakan followers ya. Mm-mm. Followers itu kan pasti ada alasan kenapa sih pengen ngefollow aku gitu kan. Jadi Mm-mm. aku pengen ngasih something yang better, something new juga. Jadi nggak Oh, mau itu aja gitu. oke. Jadi eh, penting ya Kak Kenasti untuk memiliki nilai tambah di diri kita sendiri. Penting banget. Penting banget itu juga dibutuhkan di saat kita ketemu klien juga. Kita Mm-mm. harus punya value kan. Makanya Mm-mm. kita tuh influencer tuh jangan asal ngasih red card kalau kita belum Mm-mm. tahu value kita Oh, gitu gitu. ya Kak Kenasti ya. Iya dong. Kan kalau aku sih mikirnya gini ya. Aku bisa aja Kak ngasih misal nih satu postingan 10 juta gitu ya. Bisa banget dengan followers aku yang sebanyak itu. Iya. Tapi apakah itu akan berdampak baik? Oke. Atau apakah itu akan berpengaruh baik? Kan belum tentu kan? Mm. Nah, banyak juga kan orang-orang yang ngasih red card semahal itu, tapi ternyata em, tidak berpengaruh di belakang. Atau Mm. misal mungkin ada yang berpengaruh, ada yang enggak, kayak gitu kan.
Dan itu tanggung jawabnya besar kan? Itu uang uang apa sih? Uang mungkin keras apa kerja kerasnya dia kan kita nggak Mm-mm. tahu gitu. Jadi Iya. jangan enak-enaknya mentang-mentang kita influencer terus kita ngasih rate besar gitu ya Mm-mm. jangan kasihan. Oke, kayak gitu teman-teman. Untuk karena Kak Kenasti ini kan orang yang menginfluencer orang-orang gitu ya Kak Kenasti. Gimana sih Kak ajakan untuk para pengusaha agar bisnisnya ini bisa dikenal banyak orang? Apakah dengan salah satunya ya menghubungi influencer atau ada cara lain? Pasti sih yang pertama mungkin perbaikin kualitas kualitas dari produk yang mereka punya dulu. Mm-mm. Habis itu baru endorse. Endorse itu kan untuk brand awareness ya. Jadi biar Mm. followers kita si endorsement ini tahu produk apa sih itu gitu. Kalau memang produknya dibutuhkan banyak orang dan juga kualitasnya bagus, aku yakin pasti Mm. akan rame gitu. Oke. Meskipun kalian endorse-nya ke influencer-influencer yang mikro Mm-mm. gitu. Nah, harus milih-milih juga kan pastinya kayak ya kayak tadi yang aku udah bilang, mereka juga Ya, harus pintar untuk milih influencer mana yang cocok influencer. dengan wajah brand mereka gitu. Betul. Biar Jadi dan sama brand yang dia punya gitu ya Kak Kenasti ya. Biar iya target dan market pas mm-mm. gitu. Dan nggak cuma satu kali dua kali doang endorse-nya. Memang harus ke beberapa influencer dan terus menerus. Jadi kayak Oke. misal tiap bulan rutin kayak gitu. Karena Hmm. brand orang itu kan gampang cepat lupa gitu kan. Hmm, betul. Gampang cepat lupa apa sih ini brand apa ya gitu kan. Hmm. Ya harus diingatin terus ini Hmm. netizennya akan brand ini gitu. Hmm. Dengan cara jadi kalau endorse ke influencer kayak gitu Mhm. nggak harus satu kali ya Kak Kenasti ya. Mungkin 1 bulan wajib satu dan terus konsisten gitu ya Kak Kenasti ya. Betul. Jadi nggak cuma influencer aja yang Hmm. konsisten, tapi brand juga harus konsisten. Mereka juga Hmm. harus punya branding yang kuat dari segi marketing mereka Oke. masing-masing. Brandingnya ya Terus, berarti. harus apalagi kan awal-awal ya. Aku Hmm. pernah ngelihat salah satu film yang dimana dia tuh berani menjual mobilnya dia, berani mengorbankan barang-barang berharganya dia demi membangun suatu usaha. Nah, dengan begitu, emang sih nggak bisa dilihat 1 tahun, 2 tahun, atau beberapa Hmm. bulan gitu kan. Karena itu semua adalah proses. Dan kita tuh harus berani mengeluarkan modal yang besar kalau kalian mau mendapatkan untung yang besar. Itu sih yang aku pelajarin. Jadi Hmm. aku pun juga sebagai influencer tuh nggak yang foto atau Hmm. video pakai handphone doang gitu. Kalau sekarang kan Hmm. memang dari dulu aku pun juga sudah menerapkan itu. Jadi pas aku dulu endorsement udah dapet duit, aku nabung beli kamera sendiri. Hmm. Terus ya udah aku nge-hire orang kayak gitu-gitu. Bahkan sampai sekarang pun juga aku udah ada fotografer pribadi pun aku Oke, udah sudah. udah kebentuk gitu loh. Jadi orang yang bayar aku dengan harga segitu, mereka tuh akan dapat banyak banget keuntungan. Selain mungkin dapat exposure, dapat kualitas foto dan video yang bagus, dapat honest review juga dari aku gitu. Jadi nggak cuma apa ya, banyak loh sekarang itu influencer yang visit apa segala macam tuh pakai Hmm. handphone. Jadi kayak ya padahal fee-nya lebih mahal daripada aku. Hmm. Bukan iri atau apa enggak, tapi kan kita balik lagi ya, kita kan sebagai influencer harus punya value. Di mana Hmm. klien itu akan bisa melihat gitu loh hasil akhirnya. Kalau Betul, kita betul. proper kan pasti klien happy kan. Dan mereka Hmm. nggak akan masalah gitu, walaupun nanti apa yang kita promosin tidak berpengaruh dengan brand dia. Yang Iya. penting kan mereka udah punya dapat materi yang bagus dari Hmm. kita. Iya, betul, betul, betul. Siap. Ada yang komen nih, Kak Kenasti. Syarat mau endorse Mm-mm. makanan ke kakak. Oh, itu nanti aja ya chatnya. Oh, siap. Bisa langsung chat ke akun Instagram ya, Kak Kenasti ya. Ada di Ah, bio, Kak. iya yang ada di bio. Mm-mm. Oke, untuk Kak Yuni bisa langsung dihubungi di Instagramnya Kak Kenasti. Ini ada akun Instagramnya yang udah Firdapin. Untuk pertanyaan terakhir nih Kak Kenasti, pesan Oke. semangat untuk para followers, mungkin dari followersnya Kakak sendiri dan juga followersnya Nutapos, mungkin yang ingin jadi influencer itu tipsnya gimana untuk pesan semangatnya?
Oke, untuk kalian yang mungkin mau memulai usaha baru atau mau menjadi influencer baru, tetap semangat, tetap konsisten, karena kehidupan di luar sana sangat-sangat keras. Apalagi kalau kita udah ketemu sama berbagai macam klien, kita harus Mm-mm. tahu di mana kita menempatkan diri kita. Kita harus tahu Mm. juga bagaimana bersikap dengan mereka, dan kita juga harus tetap keep in touch sama followers kita. Jadi biar kita tetap ada dukungan, tetap ada yang memperhatikan gitu. Mm. Dan apa ya, pokoknya tetap menjadi diri kalian sendiri. Jangan Oke. ikut-ikutan konten orang lain untuk Mm. mencapai exposure tinggi, tapi Oke. cepat turunnya juga. Better Mm. lama merangkak, tapi kalian tetap lama dikenal oleh orang lain. Tis gitu ya Kak Kenasti ya. Mm. Oke, kayak gitu teman-teman untuk tips-tipsnya. Jadi ini kan sudah pertanyaan terakhir Kak Kenasti. Untuk pembagian Shopee Pay 100.000 untuk dua pemenang. Pertanyaannya boleh dari Kak Kenasti nih Kak. Apa aja Hah, nih pertanyaan? apa ya? Aduh, aku bingung deh. Coba dari kakak dulu deh, dari kakak Oke, dulu. kalau dari Firda sendiri Kak Kenasti mungkin pertanyaannya, karena tadi kan sudah bahas untuk tanggal lahirnya Kak Kenasti nih, buat yang udah nonton. Bisa disebutkan ulang tanggal berapa Kak Kenasti lahir, teman-teman? Ayo, apakah ada yang masih ingat untuk mendapatkan Shopee Pay? Ayo, 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 komen, komen, komen. Ih, gercep banget. Ayo, ayo, apakah ada lagi? Ayo, terus, terus. Terus, 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 terus. Yang komen ini pasti lihat dari awal ini. Terus, terus, terus untuk dapat Shopee Pay. Ayo teman-teman. Aku juga mau dong kak Shopee Pay. Lumayan kan? Ayo teman-teman. Wah, 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 udah mulai banyak teman-teman. Ayo, ayo, ayo. 22 Desember. Nih, nih Kak Kenasti yang pilih Kak. Karena sudah ada banyak yang komen mana yang benar dan mana yang dipilih dengan Kak Kenasti. Satu ya Kak Yang Kenasti untuk yang pemenangnya. paling gercep ya. Yang paling Boleh. gercep mungkin sekarang aku bakalan pilih cowok yang Aditya Widis Wah, ini. wow, selamat untuk Kak Aditya Widis. Garcep dan benar ya Kak Kenasti ya. Bener, bener banget. Oke, gak hanya Pakai garcep tapi tahunnya loh. wow, tahu dari mana nih tahunnya nih? Udah nge-spill tadi kan umur aku berapa. Betul betul. Siap. Pakai Ini kalkulator berarti. Firda Kip untuk Kak Aditya Widis mendapatkan voucher Shopee Pay senilai 50.000. Yeay. Wah, dapat aplaus dari tim Nutapas juga di kantor. Selamat untuk Kak Aditya Widis. Yeay. Untuk pertanyaan selanjutnya nih teman-teman Oke, dari Kak Enak ya. oke. Tahun berapa aku mulai belajar acting dan sutradara? Ayo teman-teman, mulai dari tanggal berapa Kak Kenasti? Tahun, tahun, Tahun tahun. berapa Kak Kenasti memulai di dunia acting? Acting. Ayo, 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 yang paling gercep dan juga yang benar. Ayo teman-teman, wah aku juga pengen ikutan nih. Ayo teman-teman, terus, 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 terus. Terus, terus, terus. Wah, banyak yang salah ternyata. Ayo teman-teman. Wah banyak, ada yang jawab 2012, 2015, 2016. Ayo teman-teman. Nggak boleh jawab dua kali ya. Kalau jawab dua Yang kali udah, berarti yang jawab udah gugur berarti. Bukan, bukan. Maksudnya satu orang yang belum, terus dia udah yakin yang pertama, terus dia ngechat lagi. Nggak boleh berarti gugur ya. Tuh. Ya, ayo, ayo, ayo semuanya. Ngikut. Kocak Ini dah.
dari beberapa jawaban ini, apakah ada yang sudah benar? Ada, Kak. Ada, boleh dipilih sekarang nggak, Kenasti? Sebenarnya yang paling gercep ini Mm-mm. Kak Kak siapa ini namanya? Wait. Kak Linda Atika 2015, tapi beliau komen terus, jadi gugur ya. Yang benar Oh, adalah Kak Naning Naning AMB Kak Nani 2015. AMB. Oke, siap. Firda keep untuk namanya Kak Naning. Naning AMB. Oke Kak Naning, nanti akan Firda hubungi untuk mendapatkan voucher 50.000 Shopee Pay dari Nutapos dan dari Kak Kenasti. Ye, selamat. Selamat teman-teman yang udah dapet tadi Kak Aditya Widis dan juga Kak Naning AMB. Sekali lagi selamat dan juga terima kasih pastinya itu yang nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih banget yang sudah join. Makasih. Oke, terima kasih juga Kak Aditya Widis. Terima kasih Kak Kenasti sudah mau menyempatkan waktu ngobrol-ngobrol bareng Nutapos. Terima Sama-sama, makasih juga udah di-invite, udah diajakin ngobrol. siap. Terima kasih teman-teman yang sudah join. Mungkin ini bisa Firda akhiri ya Kak Kenasti. Sekali lagi terima kasih. Siap, Semoga bisa ada waktu lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi sama Nutapos ya Kak Kenasti ya. amin. Amin. Terima kasih semuanya. Firda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye teman-teman.